Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan membuatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, kita melihat Bitcoin terus mengalami apresiasi secara harga dan kita melihat Bitcoin sekarang mencoba untuk pada akhirnya berhasil breakout dari area major trendline yang telah berhasil menahan Bitcoin selama berbulan-bulan terakhir. Apakah ada indikasi bahwa kali ini adalah memang saatnya kita untuk melakukan breakout dan masuk ke fase price discovery, ataukah masih ada beberapa hal yang perlu kita waspadai sebelum kita masuk ke ranah euforia? Kita bakalan bahas itu di video hari ini, jadi stay tune terus sampai akhir video. Nah, sekarang kita bakal mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global, market cap kripto berada di angka 2,33 triliun dolar atau naik sekitar 0,51%. Dari top 10 coin sendiri kita juga melihat keadaannya rata-rata berwarna hijau, kenaikannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 7%. Dan yang menjadi top performer hari ini adalah Solana dengan kenaikan 6,19% ke 169,66 dolar. So, kenaikannya yang paling tinggi bukan 7% ya teman-teman, tapi merupakan 6%. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung saja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, karena kita sudah berada di hari Senin lagi, kita bakalan cek kira-kira untuk minggu ini ada event dan data ekonomi penting apa yang perlu kita waspadai. Dan setelah saya screening sekilas tadi, perlu saya sampaikan bahwa minggu ini sepertinya menjadi minggu yang cukup quiet in terms of event dan data ekonomi, karena tidak banyak yang menurut saya bisa berpotensi menciptakan volatility. Selain mungkin ada beberapa yang terkategori high impact di sini, yaitu adalah existing home sales, ada crude oil inventories, dan juga ada initial jobless claim, diikuti S&P Global US Manufacturing PMI, S&P Global Services PMI, new home sales, dan juga ada durable goods order month on month. Jadi teman-teman, walaupun beberapa data yang baru saja saya mention itu dikategorikan sebagai data yang high impact, tapi bagi saya ini kemungkinan tidak akan bisa menciptakan volatility yang terlalu ekstrim. Satu-satunya yang mungkin mempunyai sedikit potensi untuk melakukan hal tersebut adalah mungkin di hari Kamis, yaitu adalah data initial jobless claim dan juga continuing jobless claim. Karena ingat teman-teman, menurut saya secara pribadi fokus utama untuk The Fed sekarang adalah persoalan tingkat pengangguran di Amerika Serikat, bukan lagi soal inflasi. Karena kita tahu dari waktu ke waktu selama beberapa bulan terakhir, inflasi secara konsisten terus berada dalam keadaan downtrend atau secara berkala terus mengalami penurunan. Sampai pada saat sekarang kita sudah melihat tingkat inflasinya sudah mendekati target The Fed yang berada di range 2%. Tetapi yang menjadi kekhawatiran adalah apakah kita bisa melihat inflasi yang ditekan sampai ke angka 2% ini kemudian tidak menciptakan tingkat pengangguran yang terlalu masif. Nah, itu yang menjadi fokus utama sekarang. Nah, untuk sementara memang data unemployment rate dan juga beberapa data lainnya yang berkaitan dengan tingkat pengangguran di Amerika Serikat masih belum menunjukkan adanya pelemahan yang signifikan. Artinya itu masih menjadi sebuah good sign gitu. Tapi yang menjadi pertanyaan berikutnya, apakah itu masih bisa bertahan sampai berbulan-bulan ke depan? Jika jawabannya iya, maka harusnya bisa dikatakan bahwa The Fed pada akhirnya berhasil ya untuk melakukan yang namanya soft landing. Jadi The Fed berhasil mengalahkan inflasi tanpa harus mengorbankan GDP yang kemudian masuk ke jurang resesi, oke? Kemudian juga tingkat pengangguran yang masih mampu dijaga di angka yang solid. Jika itu yang berhasil mereka lakukan, ya bisa dikategorikan mereka berhasil untuk melakukan soft landing. Tapi itu mungkin masih kita harus pantau dengan dekat ya, karena jawabannya mungkin tidak bisa kita dapatkan sekarang, tapi mungkin setengah sampai 1 tahun dari sekarang baru bisa kita lihat apakah benar gitu ya, The Fed itu berhasil soft landing, ataukah hard landingnya itu baru akan kita hadapi setengah atau 1 tahun dari sekarang. So, yang pertama teman-teman adalah bahwa untuk minggu ini tidak banyak dari segi data ekonomi yang bisa menggerakkan market selain di hari Kamis nanti initial jobless claim dan juga continuing jobs claim. Itu adalah yang pertama.
Yang kedua, teman-teman, kalau misalnya kita berbicara soal liquidation heat map, maka kita bisa melihat bahwa untuk sekarang, kalau misalnya kita melihat di 6 bulan terakhir ya, masih sangat signifikan sebenarnya area likuidasi yang berada di atas harga Bitcoin sekarang. Terutama di area range 70.000 sampai ke kurang lebih area 73.000 dolar. Di area tersebut terdapat sebuah cluster of liquidation dan itu sebenarnya tidak jauh lagi dari apa yang kita lihat sekarang, teman-teman. Sekarang Bitcoin berada di range 68 ribuan dolar. Pertanyaannya, apakah kita akan menembus area 70.000 langsung tanpa ada konsolidasi, tanpa ada pullback? Karena perlu kita ingat ya teman-teman, berhari-hari terakhir, kalau bisa saya katakan dari tanggal 11 Oktober hingga sekarang, kita itu terus mengalami kenaikan tanpa ada konsolidasi atau pullback yang berarti di Bitcoin. Nah, apakah kita akan mampu melanjutkan momentum bullish ini, ataukah kita perlu semacam konsolidasi atau semacam pullback terlebih dahulu? Itu mungkin bakal kita jawab nanti dari segi price action. Tapi intinya, kalau misalnya kita melihat 6 bulan terakhir, memang tidak ada pertanyaan ya. Angka likuidasi itu jauh lebih besar di atas daripada di bawah untuk sekarang. Tetapi kalau kita zoom in ke time frame yang lebih kecil, misalnya ke 3 hari atau ke 1 minggu terakhir misalnya, maka jawabannya sedikit berbeda. Adalah bahwa kalau misalnya diperhatikan dalam kurun waktu 1 minggu terakhir gitu ya, yang lebih banyak area of liquidation-nya itu justru berada di bawah daripada di atas. Jadi ini adalah mungkin orang-orang yang baru masuk nih posisinya, leverage long dan juga leverage short-nya. Nah, kalau misalnya kita melihat di bawah harga kita sekarang, sebenarnya tumpukannya itu cukup lebar ya range-nya. Di sekitaran 67.800 hingga ke kurang lebih area 64.000 bahkan. Nah, pertanyaannya, apakah kita akan menjemput dulu area ini sebelum pada akhirnya kita menuju ke 70.000 dan di atasnya? Ataukah kita akan sedikit fake out ke 70.000 kemudian mendapatkan pullback? Itu adalah dua skenario yang menurut saya mempunyai probabilitas yang cukup tinggi untuk terjadi gitu ya. Karena ya sekali lagi ini adalah insentif market maker gitu ya. Kalau misalnya kita bisa mendorong dulu sedikit ke bawah untuk mendapatkan semacam long squeeze, maka mereka akan mendapatkan likuidasi yang lumayan banyak dari 67.000 sampai ke range 64 ribuan. Tapi kalau mereka sedikit fake out dulu ke area 70.000, mungkin ada juga yang telah menahan posisinya cukup lama di area 70.000 tersebut yang harus terliquid dulu sebelum pada akhirnya kita mendapatkan pullback. Karena perlu teman-teman ingat ya bahwa pergerakan market itu tidak akan selalu satu arah, teman-teman. Market itu bergerak dalam bentuk wave atau gelombang gitu. Jadi kalau misalnya kita telah mengalami kenaikan selama berhari-hari tanpa ada jeda, tanpa ada pullback, maka ya kalian harus expect segera harusnya kita akan mendapatkan semacam konsolidasi atau semacam pullback terlebih dahulu. Nah, sebelum kita masuk ke chart, teman-teman, masih ada beberapa data dan juga satu informasi yang menurut saya cukup penting untuk kalian tahu gitu ya. Yang berikutnya, teman-teman, yaitu adalah apa yang kita lihat terjadi di spot Bitcoin ETF adalah sesuatu yang patut kita apresiasi. Kenapa? Karena dalam kurun waktu 10 bulan saja, spot Bitcoin ETF itu telah berhasil mengumpulkan inflow sebesar 20 miliar dolar. Dan kenapa angka ini extraordinary? Karena spot gold ETF saja atau ETF dari gold itu baru bisa mencapai angka 20 billion dollar itu ketika sudah masuk ke tahun kelima, teman-teman. Sedangkan Bitcoin, tidak sampai setahun kita sudah bisa mencapai 20 billion dolar dalam bentuk inflow. Dan ini mungkin bisa dikategorikan sebagai salah satu ETF launch paling successful atau yang paling sukses sepanjang sejarah. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa minat para investor akan Bitcoin itu memang besar. Tidak bisa dipungkiri karena ini adalah fakta, teman-teman, berdasarkan data yang ada. Dan ini perbandingannya juga valid karena sama-sama merupakan data statistik. Ini bukan opini saya, ini bukan opini siapapun, tapi ini hanya adalah fakta. Bahwa gold secara data memang baru bisa menyentuh area 20 billion dollar dari segi inflow di tahun kelima, sedangkan Bitcoin hanya melakukan hal tersebut dalam waktu 10 bulan. Yang berikutnya, teman-teman, kalau misalnya kalian memang
pengen gitu ya menjadi long term investor di cryptocurrency, mungkin kalian juga bisa consider untuk memakai exchange lokal. Kenapa? Karena kalau kalian menggunakan exchange lokal, ada beberapa fitur yang mungkin tidak akan kalian dapatkan jika kalian menggunakan exchange luar. Salah satunya adalah dari segi perpajakan. Kalau misalnya kalian menggunakan exchange lokal, itu akan jauh lebih murah gitu ya. Ngurusnya juga tentunya lebih gampang. Yang kedua, tentunya dari segi regulasi juga tentunya jelas, seperti misalnya Ajaib Crypto di sini, yang juga merupakan salah satu aplikasi yang saya pakai secara pribadi. Bahkan sebelum Ajaib Crypto kan ada Ajaib yang versi saham, teman-teman. Saya juga sudah memakai aplikasi tersebut. Nah, kelebihan dari aplikasi Ajaib Crypto ini, teman-teman, tampilannya itu sangat simple, sederhana, dan sangat mudah untuk dipakai. Jadi baik teman-teman yang dari pemula sampai sudah expert, itu tentunya akan sangat-sangat gampang untuk memanfaatkan segala fitur yang ada di Ajaib Crypto. Terlebih lagi teman-teman, mereka sedang mengadakan sebuah event yang mungkin tidak akan kalian temukan di tempat lain, yaitu adalah ada bonus instan 1% jika kalian transfer aset kripto kalian dari exchange lain ke Ajaib Crypto. Langsung ada bonus instan 1%. Jadi kalau misalnya kalian transfer 1 miliar rupiah misalnya, ya kalian langsung mendapatkan uang gratis 1% dari 1 miliar tersebut. Tinggal kalian hitung aja berapa. Berarti kurang lebih 10 juta rupiah. Dan kuotanya unlimited. Itu yang menariknya. Jadi teman-teman selama periode eventnya itu masih ada, masih belum lewat, kalian bisa langsung ikutan aja karena ini nggak ada kuotanya. Periode promonya ini hanya sampai tanggal 31 Desember 2024. Mulainya di tanggal 16 Oktober 2024. Nah, kalau misalnya kalian mempunyai pertanyaan lebih lanjut seputaran event ini, maka kalian bisa langsung aja klik lihat syarat dan ketentuannya. Untuk kalian baca dulu bagaimana syarat dan ketentuan untuk bisa mengikuti event satu ini. Jadi kalau misalnya kalian tertarik, link pendaftarannya akan saya sediakan di kolom description box di bawah. Kalian bisa download dulu aplikasinya Ajaib Crypto. Itu di Google Play maupun App Store. Jadi baik kalian pengguna Android maupun Apple sama-sama bisa mendownload aplikasi Ajaib Crypto. Kalau misalnya kalian tertarik, link pendaftarannya dan juga untuk downloadnya saya akan sertakan di kolom description box di bawah. So sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin teman-teman, dan saya pengen bahas dulu dari weekly chart gitu ya. Dari weekly chart kita melihat Bitcoin closing weekly candle-nya dalam manner yang cukup meyakinkan gitu ya, cukup meyakinkan. Karena kita mendapatkan ada body candle hijau yang sangat tebal di sini, teman-teman. Oke, dan itu menunjukkan bahwa memang ada buying pressure yang cukup besar dan kita sekarang sedang mencoba untuk breakout dari major trendline yang telah berhasil menahan Bitcoin dari bulan Maret hingga sekarang. Saya masih belum bisa mengkategorikan breakout di weekly di sini karena kita masih barely breakout di atas trendline-nya. Jadi saya masih katakan ini merupakan trendline retest. Nah, kalau kita bisa clear di atas area 70.000 dan closing weekly candle di atas 70.000, maka dari sana mungkin saya bisa dengan confidence declare bahwa Bitcoin telah berhasil untuk breakout dari major trendline-nya. Dan itu berpotensi membawa Bitcoin ke area all-time high yang baru. Kita masuk ke fase price discovery, dan dalam waktu yang mungkin tidak akan lama, kita bisa melihat Bitcoin bermain di area 80, 85, atau bahkan 90.000 dolar. Dan saya sangat excited untuk menantikan hal tersebut, teman-teman. Kenapa? Karena ini udah saya sampaikan berkali-kali ya. Semakin lama sebuah konsolidasi itu terjadi, biasanya ketika kita melakukan breakout dari konsolidasi tersebut, maka pergerakannya bakalan sustain. Nah, konsolidasi yang kita lihat di sini telah terjadi selama kurang lebih 7-8 bulan, teman-teman. Dan ini menurut saya sudah lebih dari cukup untuk sebuah konsolidasi di weekly. Dan kalau misalnya kita telah berhasil untuk menyelesaikan konsolidasi di sini dan memang akan memutuskan untuk breakout, saya rasa kita akan mendapatkan mungkin beberapa candle weekly secara sekaligus yang berwarna hijau. Itu ekspektasi saya gitu ya. Dan untuk sementara kita harus gitu ya, harus memantau dengan dekat bagaimana closing chart weekly beberapa minggu ke depan. Nah, untuk daily sendiri teman-teman, sebenarnya ya pergerakan price action-nya tidak baik
tidak sebaik di weekly. Kenapa? Karena walaupun secara overall kita terus mengalami kenaikan, teman-teman, tetapi tidak disertai dengan momentum yang terlalu deras. Itu menjadi ya sebuah sign yang mungkin tidak terlalu baik lah. Itu aja gitu yang mau saya sampaikan. Bahwa kita terus mengalami kenaikan tetapi tidak dibarengi oleh pergerakan yang impulsif. Ya kan? Dan apa yang kita lihat di sini adalah sebuah pertarungan yang sangat ketat dari para sellers dan juga para buyers. Kenapa? Karena para sellers tentunya tidak mau kehilangan area major trendline di sini. Karena kalau sampai itu terjadi, itu bisa memicu beberapa hal. Yang pertama, kita bisa mendapatkan semacam short squeeze di area 70.000. Yang kedua, orang-orang yang mungkin selama ini menunggu breakout dari konsolidasi ini mulai kembali masuk, sehingga buyersnya semakin banyak, akan sangat sulit pada saat itu untuk dapat kembali mendorong harganya ke bawah. Sedangkan tujuannya sellers ya tentunya maunya Bitcoin mengalami penurunan. Nah, tetapi sebaliknya, kalau misalnya dari sisi buyers, semakin lama kita tidak mampu untuk breakout dari area major trendline ini, ya kan? Maka akan semakin banyak orang yang kemungkinan menjadi nervous gitu. Yang awalnya mungkin optimis karena mungkin kita lihat berkali-kali mencoba untuk breakout tidak berhasil, mulai cenderung nervous. Ketika mereka start untuk nervous, apa yang mereka akan lakukan? Setidak-tidaknya mungkin mereka akan melakukan sedikit taking profit action. Atau mungkin akan ada yang menjual sebagian portofolionya. Karena mungkin merasa, oke, kita bisa aja mendapatkan semacam pullback atau bahkan kita akan kembali roll over ke bawah. Dan itu akan menjadi disaster tentunya untuk para investor karena kita kemungkinan besar akan harus menunggu lebih lama lagi konsolidasinya berakhir sebelum pada akhirnya kita ke all time high yang baru. Karena kalau misalnya kita sampai terus-menerus mencoba dan tidak berhasil, kemudian orang-orang mulai start melakukan taking profit atas dasar nervous, dan kemudian kita mendapatkan semacam long squeeze juga. Dan kemudian drop misalnya di beberapa area yang harusnya merupakan major support, dengan sangat cepat kita bisa mengubah sentimen yang awalnya mungkin sudah mulai masuk ke optimism, menjadi kembali ke ranah fear. Jadi itu menjadi beberapa catatan untuk teman-teman semua gitu ya. Nah, kalau misalnya kita zoom in ke time frame yang lebih kecil lagi, ke 4 hour atau ke 1 hour gitu ya. Sekali lagi, kenaikan yang kita lihat terjadi di Bitcoin ini, memang ya beberapa hari terakhir terus merangkak naik ya, tapi tidak seimpulsif apa yang kita lihat di sini. Ini dengan kasat mata bisa kalian lihat teman-teman. Pergerakan di sini, pergerakan di sini. Dengan apa yang kita lihat di sini, itu jauh berbeda. Ini bisa diartikan dua hal. Yang pertama, memang buyers di sekitaran area di sini tidak lagi sebanyak di area ini. Atau yang kedua, buyersnya masih cukup banyak, tapi sellersnya juga udah mulai pada berdatangan. Karena kita telah mendekati area major resistance. Nah, supaya kita bisa sustain momentum bullish ini, maka harapan saya secepatnya kita bisa mendapatkan breakout yang valid di atas 70.000 ideally. Dan kemudian mendapatkan konsolidasi di atas area tersebut. Karena kalau sampai hal tersebut terjadi, maka akan muncul ya kekhawatiran dari sellers gitu ya, bahwa kita telah berhasil untuk breakout dari konsolidasi dan mungkin menutup posisi sell-nya. Atau mungkin ada yang punya niat jualan, nggak jadi jualan karena mungkin melihat kita telah berhasil untuk breakout dari konsolidasinya. Dan itu bisa berbuah baik untuk Bitcoin. Tapi untuk sementara, saya masih belum mengubah stand saya dari apa yang saya sampaikan beberapa video terakhir. Saya masih akan tetap mencari peluang untuk short selama kita belum benar-benar valid breakout dari major trendline ini. Nah, untuk sementara, salah satu yang mungkin bisa dimanfaatkan dan dilirik teman-teman adalah adanya potensial atau potensi pembentukan rising wedge di sini. Dan jika rising wedge ini kemudian kita berhasil breakdown, itu bisa menjadi trigger bagi saya untuk masuk ke arah short. Dan setidaknya menargetkan semacam pullback. Kalau saya melihatnya, kalau kita berhasil untuk breakdown dari area rising wedge ini, maka setidaknya kita akan kembali revisit ke area 66.000 di sini. Atau bahkan sedikit di bawahnya. Kalau itu tidak berhasil kita pertahankan dan kita justru mendapatkan ada bearish continuation pattern, maka kita bisa expect kita akan nyampe ke sekitaran area 64 ribuan. Karena di sekitaran area inilah terdapat banyak sekali cluster of liquidation.
Tapi itu dengan catatan kalau misalnya rising wedge ini tervalidasi. Nah, kalau misalnya kita tidak memvalidasi rising wedge di sini dengan terus mengalami kenaikan dan justru breakout dari upper trend line-nya, maka rising wedge di sini telah terinvalidasi. Oke, tapi sebelum kita berhasil breakout dari upper trend line, maka rising wedge-nya masih valid. Dan kalau kita berhasil breakdown, ini adalah trigger bagi saya untuk masuk. Dan sekali lagi teman-teman, ini hanya sebagai short term trade. Saya hanya menargetkan semacam pullback, bukan untuk reversal lagi dan menuju ke area lower low yang baru. Bukan itu yang saya maksud, walaupun tidak mungkin hal tersebut terjadi, tapi untuk sementara bagi saya, persentase atau probabilitasnya belum besar. Kenapa? Karena teman-teman, kita juga telah berhasil melihat USDT dominance breakdown dari potensial bear flag di sini. Yang berarti menurut saya, market sepertinya memang setelah bersiap untuk, atau terutama Bitcoin ya, bersiap untuk breakout ke all time high yang baru, cuman kita perlu waktu sedikit lagi. Gitu ya. Jadi, itu teman-teman yang mau saya sampaikan di video hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton sampai selesai video hari ini. See you in the next video. Bye-bye.